Selamat jumpa di channel Berita Simalungun.com. Berikut ini kami akan bacakan narasi terciptanya lagu Elvi oleh Dam Masilahi. Beginilah kisah terciptanya lagu Elvi yang terkenal itu. Subjudul Elvi dan Maria Saragi itu pun jadi kenangan. Pematang Raya Berita Simalungun. Lagu pop daerah Simalungun berjudul Elvi sudah tersohor di komunitas etnis Batak khususnya. Apalagi untuk orang Simalungun, bahkan tak asing lagi. Lagu Elvi ini juga sudah banyak di cover oleh berbagai penyanyi dan menyajikannya di YouTube. Bahkan lagu Elvi tak hanya pasti dinyanyikan oleh penyanyi Simalungun, namun juga penyanyi dari etnis Toba, Karo, dan lainnya. Lagu Elvi ini pertama kali dipopulerkan artis Simalungun, Sobat Sitopu, sekira tahun 2001-2002 dalam album VCD. Lagu Elvi kali ini pertama kali diposting di YouTube oleh channel Awaludin Sinaga dengan judul lagu Batak Simalungun Elvi pada 21 Juli 2013 dan sudah ditonton hingga 14 April 2020 885.615 kali dengan jumlah 1,9 ribu subscriber di channel Awaludin Sinaga. Lalu bagaimana kisah Elvi ini tercipta oleh penciptanya Dam Masilahi? Ternyata ada dua seniman Simalungun yang ingat betul terciptanya lagu Elvi. Kedua seniman Simalungun itu yakni Jerry Sigumonrong dan Dam Masilahi. Beginilah kisah cerita mereka terciptanya lagu Elvi yang terkenal itu. Pengakuan Jerry Sigumonrong. Kala itu Dam Masilahi dan beberapa teman sepakat mau menyaksikan show Divas Trio. Divas Trio yang lagi naik daun pada saat itu. Masing-masing ketertarikan kami kepada trio tersebut tentu berbeda. Aku karena di dalam album trio itu ada lagu Onma Pengorbananku. Dama mungkin karena ada di dalam salah satu personilnya penyanyi favoritnya. Dialah yang tahu itu. Artis pendukung pun tiba di tempat show, tepatnya Komplek Gereja Katolik Sirpang Sigodang. Melihat para penyanyi, Dama pun menyapa si penyanyi kesayangannya itu. Entah karena tidak dengar saking ramainya penonton atau karena alasan apapun, Dama merasa dicuekin dan tiba-tiba ngajak saya ke Kodituak. Kodituak malah hita. Sombong nipe, kata Dam Masilahi sedikit kesal seperti ditirukan Jerry Sigumonrong. Tua kami pun sudah siap dipesan dan teguk 1-2 gelas. Tiba-tiba Dama meminta gitar. Kirain mau nyanyi bareng. Ternyata ciptakan lagu. Rampung hanya beberapa menit saja. Setelah pulang dari show Divas Trio yang di Sirpang Sigodang itu, kami pun pulang ke Sondiraya. Dan besoknya Dama pun pulang ke kampungnya. Setelah beberapa bulan lamanya kami dari grup Desritani, musik tempat saya bekerja, niat juga merilis album lagu pop Simalungun. Tentu butuh lagu yang bagus karena perdana untuk dinyanyikan Sobat Sitopu yang pada saat itu merupakan aset terpendam karena punya suara lembut, landur, dan tinggi. Kepikiranlah saya ke sang pencipta yang belum punya nama pada saat itu, Dam Masilahi. Sesampainya di kampung Damma, aku sampaikan niat kami dan beliau pun respon dan bilang, kalau untuk kalian dan Simalungun ambil aja laguku semua, katanya. Kami pun disuguhi lagu yang salah satunya jadi hit, yaitu Cinta Pertama. Tapi aku belum puas karena terngiang di pikiranku hanya lagu yang belum punya judul itu, yang diciptakan di Sirpang Sigodang. Damma pun bilang, seli-seli itu pun kalau kau mau ambillah, ujar Dama. Dalam hatiku sambil senang, sele-sele mah itu. Rilislah album perdana yang pada saat itu tuh sampulnya lagu Cinta Pertama, sesuai usul pemusiknya Noah Sumbayak. Walaupun sebenarnya saya lebih suka lagu yang kubuat judulnya Elvi, bukan LP ya. Tak disangka dan tak diduga, album itu meledak-meletup di pasaran dengan sebutan CD Sobat Sitopu lagu LP. Maka aku bilang ke penciptanya, sele-sele jadi top dan lagu itu juga lah
salah satu melambungkan nama Dhamma Silalahi di belantika musik etnis Batak, khususnya Simalungun. Jika ada penulisan dan penyampaian yang kurang pas, mohon dikoreksi. Demikian cerita Jerry Sugumondrong. Ada pula cerita dari Dhamma Silalahi. Dhamma Silalahi pun menuliskan kisah terciptanya lagu LP. Malam itu Dhamma dan Jerry diguyur hujan. Akan tetapi si Dhamma lah yang basah. Sebab Jerry malam itu ada gebetan juga di sana. Dhamma pun akhirnya merasa tiada lagi yang peduli nasibnya. Dia menghantam tuak sehingga dia mabuk parah dan tidak sadar lagi bahwa dirinya sudah sempoyongan menuju panggung sambil diguyur hujan. Malam itu sebenarnya kekasih pujaan hatinya masih cinta. Namun karena melihat tingkah Arjunanya sedikit nyeleneh, seketika itu juga cinta si LP tadi hancur lebur. Sebab kelakuan Arjunanya tidak mencerminkan suatu hal yang baik. Namun sang dara manis tersebut masih merasa iba melihat kekasihnya. Lalu dia memberikan sebuah jaket mengingat Sirpang Sigodang adalah kampung yang bercuaca dingin. Dan Dhamma Silalahi pun mencium jaket tersebut berulang-ulang. Karena memang tak dapat dipungkiri di jaket tersebut masih melekat aroma tubuh sang adinda. Kanon mah, setelah acara terselesai, Jerry yang telah selesai indehoi dalam tanda kutip mencari keberadaan sahabat mabuknya dan mengajaknya pulang ke Sondiraya. Saat melintasi bahu Tailing, terngiang ucapan LP Dameria Saragi tadi. Pelatnyon mahubungat tabange, maila doa merasoman ham anggo songonin. Lalu timbullah gijang ni luhur pada diri sendiri bagi seorang laki-laki yang selama ini selalu merendah terhadap siapapun. Dan Dhamma pun membuang jaket tersebut sambil berkata, yang kubutuhkan cintamu, bukan rasa kasihanmu. Emangnya cowok apaan? Hahaha. Begitulah kisah terciptanya lagu LP oleh Dhamma Silalahi. Dan LP Damaria Saragi itu pun jadi kenangan. Dikutip dari berita Simalungun.com. Horas.